Oke, standar kompetensi kita kali ini adalah yang pertama yang pengetahuan ya, 35 menjelaskan transformasi geometri, dalam hal ini dilatasi ya. Yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Kemudian keterampilannya, kalian bisa menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan transformasi geometri, dalam hal ini dilatasi. Tujuan belajarnya ya. Tujuan belajar kita hari ini adalah memahami konsep dilatasi ya, pembesaran atau bisa pengecilan juga satu titik ya. Nanti pengembangannya bisa nanti garis, bisa bangun datar ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan bayangan titik hasil dilatasi. Kata konsepnya ya. Kata konsepnya adalah kita sudah belajar transformasi geometri ini ya. Translasi, pergeseran sudah ya. Kemudian refleksi, pencerminan sudah ya. Rotasi, ini kemarin sudah kita bahas, dan sekarang hari ini kita dilatasi ya. Makin menarik lagi nih ya. Dilatasi nih. Memperbesar atau memperkecil ya. Apa yang perlu diperbesar ini dalam hidup ini enggak? Kepercayaan diri, semangat belajar perlu diperbesar. Apa yang perlu diperkecil ya enggak? Rasa malu ya, tidak disiplin, perkecil itu ya. Rasa sombong gitu, nggak boleh ya. Nggak boleh, harus diperkecil, kalau bisa dihilangkan. Nah ini sebelum ke materi, ini ada masalah nyata ya, berkaitan dengan materi. Perhatikan gambar ya. Saat ini para dokter sedang meneliti bagaimana bentuk ukuran dan cara kerja virus COVID-19 nih ya. Sampai saat ini ya. Mudah-mudahan yang terkena segera disembuhkan ya. Kemudian diteliti obat atau vaksin apa yang cocok untuk tubuh manusia yang dapat menangkal atau menghambat kerja virus COVID-19 ini. Jika secara langsung tidak mungkin virus tersebut bisa dilihat karena ukurannya memang sangat kecil ya. Tapi dengan bantuan mikroskop kita dapat melihat dengan jelas. Nah, menurut kalian bagaimana cara kerja mikroskop sehingga virus COVID-19 bisa terlihat? Berapa kali sih pembesaran mikroskop tersebut agar virus dapat dilihat? Ya. Nah, ini ada berhubungan dengan dilatasi ya. Perbesar. Ada lagi yang diperkecil, misalnya apa anak-anak? Misalkan ya, diperkecil itu misalnya gini, membuat peta. Nggak mungkin peta itu dibuat dengan ukuran sebenarnya kan. Jarak membuat peta Pulau Jawa itu cukup dengan selembar kertas. Nah, diperkecil ukurannya. Jadi nanti 1 kilometer itu sama dengan 1 cm sama dengan berapa kilometer gitu ya. Nah itu contoh lainnya ya, masalah nyatanya. Nah sekarang kita bahas pemahaman konsep dulu ya. Silakan dicoba dulu ya. Mungkin sudah ada yang sudah membaca yang dari bahan ajar yang Pak kirim ya. Titik A 2,2. Kita titikkan ya. Titik A 2,2. Titik A 2,2. Di mana 2,2? 2,2 ya. 2,2 sini ya. Ini titik A. Kemudian titik B 4,2. X-nya 4, Y-nya 2 sini ya. 4 X. Oh, ini belum ada X. Ini X, ini Y. Sembuh Y. Ya, A, B. A, B, kemudian titik C-nya 2,3 ini A ya. A, ini B. C-nya di 2,3. Oh, di sini. 2,3 C ya. C-nya coba kita hubungkan ya. Kita hubungkan garisnya. Kita hubungkan garisnya kita biar kelihatan ya. Nah, ini biar kelihatan. Nah, ini ya. Ini segitiga ABC boleh ya. Nah, kemudian gambarlah titik tersebut pada koordinat kartesius sudah. Kemudian gambarlah hasil bayangan titik tersebut jika didilatasi dengan faktor skala 2. Nah, dengan faktor skala 2 didilatasi. Nah, bagaimana nih? Tadinya A 2,2. Nah, didilatasi nih, kita dilatasi ya dengan faktor skala 2. Ya, menjadi titiknya ya. Titiknya kita titikin di bayangannya di sini.
titik A ya, titik A menjadi sini. Nah, sini ya, di 4,4. 2 faktor skala 2. Oke, nggak kelihatan ya. Ini di berapa? 2,2 faktor skalanya 2 ya, menjadi 4,4. Kita simpulkan ya. 22, 44. Nah, sekarang titik B, titik B-nya ya. Oh, ini kita namakan boleh. Ini namakan A aksen ya. Kasih bayangannya. Kemudian titik B itu 4,2. 4,2 di 8,4. X 8,4. Oke, sini ya. Nah, ini adalah B aksen. Oke, kemudian titik C-nya oh ya, dibahas dulu boleh. Oke ya. Nah, ini titik B-nya menjadi 4,2 menjadi aksennya adalah 8,4. Nah, 42, 84. Nah, oke. Kemudian titik C-nya kira-kira jadi berapa nih? Oke. Ini 22 jadi 44. 4,2 menjadi 8,4. 2,3 menjadi berapa bayangannya? Oke, good. Ya, 4,6. Oke, bagus ya. Oke, kita titikkan ya. Bayangan sengaja pakai warna hitam nih, supaya bayangan ya. Kalau bayangan berwarna serem ya. Oke. 4. Oh, ini salah nih. Oh, betul. Kita perbaiki ya. Kita perbaiki. Hapus ya. Oh, ini 3 ya, betul. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita ulang ya, bentar ya. B-nya. Oke, sebentar. Oke, kita ulang. Oke, B-nya itu salah ya. Oh, B-nya bukan situ ya. Kita ulang. B-nya itu di sini nih. Ya, kita ulang. Oke, B-nya di sini ya. 8,4. Oke, terima kasih perbaikannya. Oke, ini B-nya. Oke, B aksen ya. Oke, tadi berapa tadi katanya? B-nya menjadi. Oke, tadi diulang ya. Ini bayangan aslinya bayangannya menjadi 8,4. Betul ya. Ini bayangannya menjadi 4,6. 2,3 menjadi 4,6. Oke, kita titik C ya. Titik C-nya kita lanjutkan. Titik C-nya di 4,6 nih. Jangan salah lagi nih. X-nya 4, 6. Oke, di sini ya. Nah, udah. Nah, kita hubungkan nih ya. Nah, ya. Nah, gitu ya. Oke, ini bayangannya. Oke, kita gambar deh. Lihat seru ya, digambar ya. Oke, ini bayangannya nih. Ya, tadinya. Oke. Nah, ini bangun awalnya. Nah, ini adalah konsep dari dilatasi. Tapi yang pembesaran ya. Ya tadi ya. Nah, kita simpulkan nggak nih? Gimana kalau kita simpulkan ya? Tadi katanya awalnya berapa tadi? Awalnya 2,2 ya. 2,2 titik A-nya itu 2,2. Didilatasi ya dengan faktor skala 2 ya terhadap titik 0,0 ya. Ini faktor skala dari pusat 0, kemudian faktor skalanya 2. Itu menjadi berapa? A aksennya? Oh, di sini nggak kelihatan ya. Nah, aksennya ada berapa? Aksennya menjadi 4,4. Nah, jadi berapa nih? 22 dengan 2, 4,4. Diapakan nih? Oke, kita kalikan ya. Kita kalikan jadi 4,4. Nah, sementara kalau seandainya berapa tadi titik B-nya? Titik B-nya. Oke, titik B-nya 4,2. 4,2 dilatasi oleh titik pusat 0 faktor skala 2 menjadi B aksennya 8,4. Nah, 4 2 8 dikali berarti ya. 4 kali 2 jadi 8 ya. Ini 2 kali 2 jadi 4. Oke. Sehingga kemudian titik C-nya oke. Titik C-nya berapa? 2,3. Kemudian kita dilatasi ke titik pusat O 0,0 dengan faktor skala 2, maka C aksennya adalah kali 2 ya. 2 kali 2 4, kemudian 3 kali 2 adalah 6. Oke. Nah, ini ya, ini adalah
konsep dasar dari dilatasi. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Oke, sebentar ya. Oke. Kita hapus dulu ya. Biar mudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau seandainya masih konsep? P aksen adalah bayangan titik min 4,3. Oke, oleh dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala min 2. Nah, sekarang faktor skala negatif ya. Oke. Oke, kita ini ya. Jadi gimana nih seperti ini? Kalau seperti ini artinya coba ya, titik P itu min 4,3 ya. Didilatasi oleh faktor skalanya min 2 ya, dengan pusat 0. O, faktor skalanya min 2. Maka jadi apa P aksennya? Oke, good ya. Min 4 kali min 2 ya. Ini O ya, pusat ini ya. Jadi min kali min plus ya. Jadi 8,3 kali min 2 min 6. Oke. Mudah ya ternyata ya. Oke, good. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oh ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, masih pemahaman konsepnya. Nah, bagaimana kalau faktor skalanya pecahan ini? Kira-kira bagaimana kalau pecahan? Betul, kalau pecahan, faktor skala pecahan berarti memperkecil ya, diperkecil. Oke, kalau tadi negatif kebalik nanti bentuknya ya. Nanti kita coba ya dengan hipotesis kalau negatif ya. Oke, tentukan bayangan titik A 9,3 oleh dilatasi pusatnya O 0,0 dan faktor skalanya sepertiga. Oke, ada yang sudah mencoba ini? Silakan. Oke, ada yang mencoba dulu. Jadi berapa? Ya, good ya. Titik A-nya berapa? 9,3. 9,3, kemudian kita dilatasi dengan pusat 0, O ya, 0,0 dengan faktor skala sepertiga, maka bayangannya betul. Oke, 9 kali 1/3 ya, 9 kali sepertiga ya. Jadi berapa? Jadi 9 kali sepertiga, 3 dikali sepertiga. Oke, maka bayangannya menjadi A aksennya ya betul 3 ya, 3,1. Iya. Oke, mudah ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, kita lanjutkan. Masih kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ya. Nah, semua konsep ya. Oh, titik P aksen. Oke, titik P aksen. Nah, ada yang sudah bisa nih. Silakan kalau mau mencoba ya. Nah, sekarang P aksen. Berarti bayangannya sudah ada ya. Merupakan bayangan dari titik P, betul. Yang didilatasi dengan pusatnya 0,0, faktor skalanya min 4. Koordinat titik P. Nah, titik asal nih ya. Oke, ada yang sudah dapat ini. Oke, misalkan kita titik P-nya kita misalkan ya. Oke, titik P-nya kita misalkan apa misalkan? Boleh X, Y. Kemudian kita dilatasi dengan pusat 0,0, faktor skala min 4. Oke, jadinya berapa jadinya P aksennya? Oke, betul, P aksennya menjadi kita kali berarti ya. Tadi kesimpulan tadi ya. Berarti artinya gimana? X kali min 4 ya, betul ya. Min 4X, Y kali min 4. Min 4 Y, betul ya. Nah, ini sama katanya. Ini sama dengan berapa katanya hasilnya? Nah, katanya sama dengan P aksen ini katanya min 16,24. Oke, jadi bagaimana kesimpulannya? Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Oke, jadi nah betul ya. Maka kita samakan aja. Min 4X sama dengan min 16. Maka X-nya ya min 16 dibagi min 4. Jadi X-nya adalah 4 ya. Tuh. Oke, sementara Y-nya min 4 kali
min 4Y sama dengan 24. Maka Y-nya 24 dibagi min 4, maka Y-nya adalah sama dengan min 6. Maka koordinatnya adalah titik P, ya, jadi koordinat titik P-nya adalah X, Y, berarti 4, min 6. Oke, mudah ya Dede ya. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Mudah ya? Ingat, belajar sama Pak At, matematika menjadi lebih mudah. Oke, kita lanjutkan. Oke ya. Kita lanjutkan. Oh, hapus dulu ya. Kita hapus dulu guys. Kita hapus dulu ya. Oh, ini udah ada. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, masih memahami konsep ya. Nah, P aksen adalah bayangan titik P oleh dilatasi O ya, koma sepertiga, faktor skala sepertiga, kemudian O ditranslasi. Oke, jadi 2 kali ya proses transformasinya. Oleh 5 min 7 jika titik P min 3,6, titik P aksen double ya. Oke, berarti artinya gimana? Oke, titik P-nya ya. Oke. Tadi sudah dapat ini, anak-anak? Oke, kita cari ya. Cari titik P-nya apa? Titik P-nya itu min 3,6 gitu ya. Kemudian di apa? Oh, didilatasi ya. Dilatasi oleh pusat 0, kemudian faktor skalanya sepertiga. Oke. Maka P aksen jadi berapa ini? Langsung ya. Min 3 kali sepertiga langsung ya. Oke, betul, min 1. Kemudian 6 kali min sepertiga 2 ya. Oke, bagus. Kemudian ditranslasi oleh 5 min 7. Oke. Ditranslasi berarti ditambah ya. Oke, double 2 ya. Maka langsung ya, min 1 ditambah 5 gitu ya. Ini materi pertama kemarin kita hubungkan. Kemudian 2 min 7. Oke, maka P aksennya menjadi min 1 tambah 5. Oke. 4, betul, bagus. 2 min 7 sama dengan min 5. Nah, ini adalah bayangan hasil transformasi 2 kali nih ya. Dilatasi kemudian ditranslasi. Oke, paham adik-adik ya? Anak semua ya? Cerdas kalian ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Oh, kita hapus dulu nih ya. Hapus dulu. Oke, kita lanjutkan. Ya, lanjutkan ya. Oh, ini teori singkatnya ya. Teori singkatnya berkaitan dengan dilatasi. Dilatasi atau kita bisa kita katakan perkalian ya, adalah transformasi yang mengubah ukuran ya, memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya gitu. Bangunnya tetap ya, cuma diperbesar atau diperkecil. Kalau diperbesar itu yang bulat ya, kalau diperkecil itu bilangan pecahan. Atau kebalik, faktor skala negatif ya. Faktor skala menentukan ukuran perbesar atau pengecilan dari bangun asli. Nilainya bisa positif, bisa 0 atau negatif. Kemudian pusat dilatasi, nah, berbentuk nilai koordinat ya. Jadi di SMA bisa tidak harus di 0,0 ya. Kalau tidak, jika tidak ditentukan maka titik pusatnya adalah O 0,0, betul. Dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala K ditulis O, K. Jadi kalau P, X, Y didilatasi oleh pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka menjadi P aksennya KX ya, K dikali X, K dikali Y. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, coba penalaran komunikasi kita ya. Oke. Oke, kita coba ke garis nih ya. Garis ya. Persamaan garis Y 3X tambah 2 karena pencerminan terhadap O dicerminkan. Oke. Terhadap sumbu X dilanjutkan dilatasi dengan pusat O faktor skala 3. Oke. Ya, kita coba ya. Sekarang coba ke garis nih ya. Ada yang sudah mencoba silakan. Garis Y sama dengan 3X ditambah 2. Oke ya. Kemudian dicerminkan katanya. Dicerminkan ya, mirror oleh sumbu X. Ya. Nah, hasilnya ya. Nah, kalau seandainya titik, coba ya. Misalkan kalau titik X, Y.
kalau titik X, Y kalau dicerminkan oleh sumbu X gitu ya, sumbu X ya, maka bayangannya menjadi apa bayangannya? Betul, bagus ya. Bayangannya menjadi X, min Y. Oke. Nah, ya, di atas kemudian karena sumbu X sebagai cermin ya. Nah, ini juga sama ya. X, Y ya. Berarti ini X, Y. Ini X, Y ya. Jadi bayangannya ya. X, min Y. Kemudian kita faktor skala ya. Didilatasi oleh pusat O dengan faktor skala 3. Oke. Maka bayangan ininya menjadi apa? Kita kali ya. Betul. 3X, min Y kali 3 min 3Y. Oke ya. Nah, ini menjadi ini tuh adalah X aksennya kan? X aksennya ya. Ini menjadi Y aksennya. Tuh. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa ya, kita ke sini ya. Sini ya. Maka 3X itu sama dengan X aksen. Maka X-nya sama dengan X aksen per 3. Oke, good ya. Nanti kita akan substitusi ya. Kemudian apa lagi? Min 3Y itu sama dengan Y aksen. Maka Y sama dengan Y aksen per min 3 ya. Oke, min 3. Boleh ya, gitu ya. Nah, ini kita akan substitusi ya. Oke, ini kita akan ganti nih. Oke, nah, X-nya kita akan mengganti substitusi ya. Ini kita pindah ke sini. Nah, ya. Kemudian Y-nya kita substitusi dengan Y aksen ya. Nah, ini kita ganti. Oke, jadinya seperti apa bayangannya? Oke, maka bayangannya menjadi ya kita ganti ya. Y-nya kita ganti menjadi ke sini deh ya. Nah, biar Y aksen per min 3 ya, boleh. Min 3 sama dengan ya, dari mana Y-nya kita substitusi ya. Maka 3 ini 3 X-nya kita substitusi dengan apa? X aksen per 3. Oke. X aksen ini aksen ya. Ditambah 2. Oke. Ya, kalau lebih mudah jadi kita kalikan aja ya. Kita kalikan min 3 ya. Kita kalikan dengan min 3 supaya bentuknya elok ya. Oke, karena matematika itu cinta dengan keindahan ya. Oke. Min 3 kali Y aksen per min 3. Y aksen ya, jadinya ya. Oke, jadinya Y aksen. Y aksen karena kita min 3 ya. Sama dengan, oke. Ini min 3 kali 3, 9 dibagi 3. 3 ya. 3 X aksen plus min 3 kali 2. Oh, min aja ya. Ya, min ya. Ini min ya. Min plus kali min ya. 2 kali 3 6. Oke. Nah, ini aksen. Nah, bisa juga kita sebut ininya ya, aksen kita hilangkan. Maka jawabannya adalah Y sama dengan 3X min 6. Oke, gitu ya bayangannya ya. Oke, anak-anak sekalian, kalau ada pertanyaan silakan ya. Kita lanjutkan. Oke, dihapus dulu. Oke, kita hapus dulu ini ya. Kita lihat nanti kalau nggak ngerti kita ulang-ulang lagi ya ininya ya, videonya supaya paham. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ada latihan mandiri. Nah, dari sekian penjelasan Pak A tadi, silakan kerjakan soal latihan berikut ini. Oke, silakan boleh difoto ya. Kemudian boleh juga gunakan video ini ya. Oke, demikian pembelajaran PJ kali ini.